kamu kok tahu rumah gue ada tangga? Kata gue kan. Terus kata dia, iya mas, aku udah di tangga nih, tapi aku puyeng banget mas. Kata dia nih ya, ya udah kamu lihat ada makhluk apa aja di rumah aku kan. Ya mas, ntar aku turun lagi mas. Dan tiba-tiba ini nih yang bikin gua kaget. Si cewek ini tiba-tiba menari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Faul. Dan untuk kalian yang pertama kali nonton ke video ini, di sini gue menjelaskan tentang kisah mistis, kisah nyata, dan kisah tragedi. Dan di video kali ini gue akan membahas kisah mistis dari seseorang wanita. Sebut saja namanya Neng Indi. Jadi dia ini tiba-tiba bisa melihat dan bisa berada ke dalam istana laut. Bagaimana kisahnya dan seperti apa kronologinya? Mana penasaran? Sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Oke, di sini aja. Nah, jadi cerita ini menceritakan tentang seorang wanita yang tiba-tiba bisa melihat dan tiba-tiba bisa menembus ke dalam laut dan tiba-tiba bisa masuk ke dalam istana laut. Ini cerita mungkin selama 3 tahun terakhir, dan cewek ini ngobrol sama gua langsung kronologinya. Jadi awalnya dia itu mencari orang yang bisa diajak ngobrol, yang mengerti atau yang paham dengan gaib. Jadi awal ceritanya begini, teman gua yang kenal sama Nindi tiba-tiba dia nyamperin gua dan cerita sama gua kalau ada cewek yang pengen diskusi atau pengen ngobrol sama orang yang ngerti katanya. Dan dia penasaran kenapa kok gue bisa melihat. Terus langsung gue ngomong, lah ceweknya emang orang mana? Dia ngomong, orang Bogor sih. Ya kalau mau ngobrol-ngobrol boleh lah, kita sharing-sharing. Terus temen gue ini ngasih nomornya sama gue, dan gue chat lah si cewek ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Neng Indi. Iya. Terus dia nanya, ini siapa? Ini gue Faul, temennya si A, gue bilang kan. Terus si cewek ini, oh iya mas, orang mana? Kata dia kan, orang Tangerang. Emang kamu tinggal di mana? Kata gue tuh, kerja di Parung, tinggal di Parung. Terus langsung lah gua telepon kan, karena penasaran kan sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Sehat. Kata temen aku, kamu nyari orang buat diskusi ya, buat ngobrol-ngobrolin tentang horor gitu. Terus kata dia itu, iya mas paham kan, kata dia gitu kan.
Terus gue bilang, iya paham kok. Emang gimana ceritanya? Kok bisa tiba-tiba bisa melihat? Terus kata dia, terus dia cerita begini, iya mas, aku waktu itu gak tahu tiba-tiba makhluk yang berada di sekitar itu nampakin ke wajah aku, dan aku melihat mereka, dan mereka bertanya sama aku, kamu melihat aku? Kata dia itu kan. Iya, kamu kelihatan, kata si cewek ini. Loh, kamu bukan manusia? Bukan, aku makhluk halus yang sudah lama tinggal di sini, kata dia gitu kan. Terus langsung lah gue tanya, lah, aku mau nanya dong, kata gue ya. Iya, tanya aja. Aku nanya dong, kamu bisa ngeliat gitu gimana awalnya? Terus kata dia, iya, awalnya sih aku nggak tahu. Aku lagi rebahan di kamar, tiba-tiba aku dibawa ke laut, kebawa ke dasar laut, dan aku melihat seperti istana, kata dia. Istananya bagus banget mas. Aku penasaran. Terus aku diajak masuk sama cewek. Nah dia ngomongnya sih ngakunya Ratu Kidul. Terus aku udah masuk ke dalam kerajaan itu, bagus banget mas. Dalamnya banyak emas-emasnya mas. Terus aku tiba-tiba bisa ngeliat makhluk-makhluk begitu mas, kata dia tuh. Terus sekarang masih bisa ngeliat, kata gua kan. Terus kata dia, iya mas, aku bisa ngeliat. Terus kata gua, yaudah aku nanya dong, di rumahku ini ada apa aja? Terus kata dia, iya sebentar ya mas, aku ke tangga kamu mas. Lah kamu kok tahu di rumahku ada tangga? Kata gua kan. Terus kata dia, iya mas, aku udah di tangga nih, tapi aku puyeng banget mas, kata dia nih ya. Ya udah, kamu lihat ada makhluk apa aja di rumahku kan? Ya mas, ntar aku turun lagi mas, kata dia tuh. Terus dia katanya turun, terus dia melihat kayak makhluk hitam besar, ya semacam genderuwo ya. Lalu dia di situ bilang sama gue, mas, aku ngeliat makhluk hitam mas, kepalaku puyeng mas. Aduh mas, besok lagi ya mas. Ya udahlah, kata gue. Ya udahlah, karena dia udah puyeng, teleponnya gue matiin kan. Ya udah, besok lagi aja. Pulang aku kerja, aku kabarin, kita sharing-sharing lagi. Terus sama dia matiin lah. Hari pertama, hari kedua, gue masih teleponan. Lalu di hari ketiga, kita VC, video call. Dan di video call itu dia cerita, oh ya mas, aku mau cerita, kata dia kan. Oh ya udah, cerita aja. Ini mas, aku pernah ke salah satu rumah, dan rumah itu kayaknya bau banget mas. Nggak tahu bau apa. Terus aku tanya sama orang rumahnya, Mbak, cium bau nggak di sini? Terus kata si mbak itu, enggak kok. Bau apaan? Oh. Terus kata dia itu, iya mbak, bau banget di sini. Ada apa ya? Terus tiba-tiba si mbak masuk lah. Masuk, terus keluar si cewek, tapi bukan si mbak. Cewek itu keluar, mbak, kata dia tuh, kata si makhluk itu. Mbak, udah mbak, jangan ngurusin aku. Aku memang dulu di sini. Aku pada zaman penjajahan dulu.
aku di sini dulu diperkosa, banyak aku di sini. Oh, kamu orang zaman dulu. Berarti kamu bukan manusia, kata siapa itu? Iya enggak, aku bukan manusia. Ya udah Pak, aku mau masuk lagi. Gitu terus. Saat kita lagi pecean, tiba-tiba dia bilang gini, "Mas, kok kepala aku puyeng ya? Kenapa sih Mas?" Lah, nggak tahu. Kamu tadi cerita, kok bisa bikin puyeng? Kata gua tuh kan. Terus kata dia, "Nggak tahu Mas, aku puyeng banget." Dan tiba-tiba ini nih yang bikin gua kaget. Si cewek ini tiba-tiba menari ini. Sambil nyinden, tapi cuman nada-nada itu cuma gini. Ditanya, kaget kan? Lah, Mbak, kok kamu nari? Kata gua tuh kan. Kamu siapa? Kamu kok ganggu saya? Kata dia tuh. Terus kata gua, lah, kamu bukan yang Indi? Bukan, aku sahabatnya. Ternyata si Neng Indi itu kesurupan yang sering dia dibawa ke dasar laut, dibawa ke istana, dan ngakunya Nyi Roro Kidul. Terus gua tanya lagi, "Ah, kamu yang ganggu. Kamu kan beda alam sama dia. Dia kan alam manusia dan kamu alam jin. Kenapa kamu datang ke alam manusia dan mendekati dia dan memasuki ke tubuh dia?" Terus kata dia, Loh, bayinya aja gak keganggu kok, gak merasa terusik. Dan bayinya juga seneng kok ada aku di sini. kata si makhluk itu. Lalu tiba-tiba si Neng Indi itu sadar. Dan yang dia bilang, pertama dia apa sih? "Mas, aku kenapa ya? Mas, kok aku pusing sih Mas?" Kata si Neng Indi ini. Terus Neng Indi ini bilang, Mas, aku tadi kesurupan ya?" Kata dia itu. Terus kata gue, "Iya, kamu kesurupan." Terus tiba-tiba dia lari lagi. Gitu. Dan di saat dia kesurupan itu dan menari-nari, lalu, Kamu kenapa mengusik aku? lalu, dan gue menjawab, "Aku bukan musik, tapi emang kamunya aja yang seperti itu. Memang pada dasarnya makhluk jin itu menggoda para manusia agar akidahnya rusak." Lalu di situ tiba-tiba badan gue merinding hebat, dan gue tahu makhluk itu datang ke
kamar gua. Lalu gue tanya lagi sama makhluk itu, kamu kenapa datang ke tempat aku? Dan dia menjawab, kenapa? Kamu takut sama aku? Terus gue menjawab, gak ada takutnya aku sama kamu. Aku diciptakan sebagai manusia yang paling sempurna oleh Tuhan aku. Lalu dia hanya tersenyum. Dan gue bertanya pada makhluk itu, lah kamu beragama atau tidak? Dan dia menjawab, tidak, aku tidak beragama dan aku tidak punya Tuhan. Terus gue menjawab, nah kalau kamu tidak beragama dan tidak punya Tuhan, gampang banget untuk musnahin kamu dengan cara yang mudah. Terus dia menjawab lagi, Lah, dengan cara apa kamu musnahin aku? Emangnya kamu berani sama aku? Terus gue bilang, gampang banget untuk musnahin kamu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kamu pasti akan musnah dengan mudahnya. Lalu dia terdiam dan tersadar lagi. Si Neng Indi ini bilang, aduh aku makin puyeng. Nah apa ya, apakah aku kesurupan lagi? Terus gue bilang, iya kamu kesurupan. Dan aku berdebat dengan makhluk yang ada di dekat kamu, yang akunya Nyi Roro Kidul. Oh gitu, terus gimana? Ya gampang. Dan sini yang juga cerita keluh kesah dia, tentang keresahan dia, bagaimana keluarganya ini dikirim santet oleh keluarganya juga. Jadi awalnya Senang Indi ini orang sukses, orang yang gampang membeli apa aja dan bisa membeli apa aja. Suatu ketika tiba-tiba ayahnya sakit dan sudah berobat ke sana ke sini dan malah semakin parah. Semakin lama semakin parah, dan karena si Neng Indi ini terlalu sibuk ngurusin orang tuanya, si suaminya malah meninggalkan si Neng Indi ini. Tapi si Neng Indi ini tetap ingin merawat orang tuanya, karena bagi dia orang tuanya segalanya daripada suaminya. Ya karena suaminya juga tidak merasa diurus dan diabaikan oleh istrinya kan. Lalu suatu ketika makin lama orang tuanya itu meninggal, dan dia tahu siapa yang membuat dan mengirim santet kepada keluarganya ini. Ternyata masih saudara, dan di situ dia jatuh sejatuh-jatuhnya dan membatin. Nah, gimana ceritanya? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Nah, jadi kesimpulan dari video ini ya, wanita itu memang gampang banget didekati oleh makhluk, karena wanita itu sangat riskan atau lemah lah. Karena wanita itu di setiap ada masalah dia selalu ditahan dan membatin. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.